kasih. Perkenalkan, nama saya Patricia Dewi yang berkesempatan untuk menjadi MC dalam sesi ini. Saya adalah Product Manager untuk High Medical Value Immunoassays, terutama produk terkait adalah Elecsys, S-FLT1, PLGF, dan PEP-A yang akan dipaparkan pada hari ini. Rundown Industrial Symposium adalah sebagai berikut. Sesi pertama dengan topik Women's Health High Medical Value Pregnancy Care Preeclampsia akan dibawakan oleh pembicara Dr. Aditya Kusuma, Dr. Dennis Jacobus, dan akan dimoderatori oleh Dr. Deti Nurjati. Dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu untuk Women's Health High Medical Value Cervical Cancer yang akan dibawakan oleh Dr. Kathleen Newland. Baik, sebelum saya membacakan masuk ke tata tertib webinar, saya akan membacakan beberapa tata tertib untuk kelancaran bersama. Yaitu yang pertama, silahkan mengajukan pertanyaan dengan cara ketik di kolom chat dengan menyebutkan secara lengkap nama, institusi, dan pertanyaannya. Dan yang kedua, pada akhir webinar akan ada feedback form, mohon bantuannya untuk mengisi. Tanpa berlama lagi, saya akan membacakan CV dari moderator kita. Dr. Deti Siti Nurdiati, MPH, PhD, SPOGK, adalah lulusan kedokteran umum dan spesialis obstetri dan ginekologi konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, FKUGM, beserta magister dan doktor kesehatan masyarakat dari Umeå University, Sweden. Beliau menjabat sebagai dosen dan direktur dari Postgraduate Program in Maternal and Perinatal Health di FK KMK UGM, dan juga Direktur Cochrane Indonesia. Kepada Dr. Deti Siti Nurdiati, MPH, PhD, SPOGK, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Dr. Deti. Terima kasih Bu Patricia dan juga terima kasih pada Rose yang sudah mengadakan seminar atau webinar yang saya kira sangat penting ini ya. Jadi kita tahu bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi ya, berkisar antara 305 per 100.000 kelahiran hidup, dan preeklamsia merupakan salah satu penyebab utama dari angka kematian ibu tersebut ya. Dan saya kira saya tidak akan berpanjang lebar karena nanti saya usahakan kita punya waktu yang cukup untuk berdiskusi bersama. Dan sebelum kita berdiskusi akan ada dua pembicara yang akan mempresentasikan ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan preeklamsia. Yang pertama, 20 menit pertama akan disampaikan oleh Dr. Aditya Kusuma, spesialis obstetri dan ginekologi mengenai prediction of preeclampsia, the way forward. Dan kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Dennis Jacobus, spesialis patologi klinik mengenai driving the value of diagnostic in pregnancy care. Mungkin bisa kita mulai saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat. Nanti kami akan menyampaikan pada para pembicara pada saat berdiskusi. Mungkin panitia bisa menyampaikan. Ya, oke. Sesi pertama akan diisi oleh Dr. Aditya Kusuma, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau adalah ahli spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit RSAB Harapan Kita dan RSIA Bunda Jakarta. Pendidikan kedokteran umum diselesaikan di tahun 2004 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian mengambil spesialis obstetri dan ginekologi di universitas yang sama di tahun 2010. Monggo Dr. Aditya, waktu sekitar 20 menit ya Dok ya, silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama untuk Rose, untuk ISCC yang sudah mengundang saya, dan juga terima kasih Dr. Deti. Dr. Deti ini beliau guru saya. Kemudian saat ini saya ditugaskan untuk berbicara mengenai preeklamsia.
Kalau kita lihat bahwa kejadiannya bervariasi sekitar 4 sampai dengan 18%, sampai sekarang masih menjadi PR besar karena menyebabkan kematian maternal maupun neonatal, kematian neonatal, dan case fatality-nya juga tinggi sekitar 8%. Dan kalau kita lihat bahwa preeklamsia itu per definisi, eklamsia itu artinya petir, jadi dulu itu dianggap kenapa disebut eklamsia? Karena sesuatu yang tidak bisa diduga, begitu timbul itu akan bisa menghancurkan. Dan kemudian kalau kita lihat apakah preeklamsia itu sangat penting, ini adalah beberapa kondisi kita bisa melihat untuk melihat apakah ada preeklamsia, kemudian cervical cancer, kemudian ataupun dari kanker payudara dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini preeklamsia number need to screen-nya sangat tinggi, sehingga kita melihat dari angka ini perlu adanya screening preeklamsia. Kemudian kalau yang menjadi PR besar adalah hingga saat ini tidak adanya terapi yang efektif selain dari melahirkan kehamilan itu sendiri. Kemudian kita juga harus selalu mempertimbangkan keuntungan ibu dan janin. Kemudian juga saat ini masih menjadi suatu PR besar bagaimana mengidentifikasi sedini mungkin pasien mana yang beresiko preeklamsia. Kemudian juga perlunya adanya suatu tes yang bisa melihat apakah ini akan progres menjadi lebih berat. Dan kemudian kalau kita lihat, ini ada menarik bahwa preeklamsia bila dibandingkan dengan diabetes dalam kehamilan, itu sama-sama untuk timbulnya dua keadaan ini butuh plasenta, artinya butuh hamil, pertumbuhan janin bisa dipengaruhi, kemudian maternal system juga bisa dipengaruhi, dan dua-duanya sama-sama bisa membaik setelah adanya lahiran. Dan klasiknya adalah plasenta selalu menjadi suatu scapegoat untuk preeklamsia. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah yang namanya plasenta atau adanya kelainan jantung ini telur atau ayam atau telur yang dahulu. Dan ini kalau kita lihat bahwa pregnancy ini sebenarnya dianggap sebagai suatu stress test, sehingga buat mereka yang preeklamsia dikatakan mereka ada fail stress test. Dan sekarang menjadi suatu pertanyaan, apakah yang selama ini kita pahami bahwa preeklamsia itu penyakit plasenta masih relevan hingga saat ini. Sebelumnya saya ingin bicara sedikit bahwa orang hamil itu luar biasa, bahwa ini kalau pada suatu kehamilan biasa, ini adalah left ventricle, kemudian kita bisa melihat trabekulasi itu seperti ini jaringannya. Kalau kita melihat ketika orang hamil 24/7 dia terus mengakomodasi kebutuhan ibu, sehingga trabekulasinya meningkat sampai dengan masanya 40%. Dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan atlet. Bahkan kalau kita bandingkan atlet sepak bola, tenis, dan lain sebagainya, bahwa beban jantung dari seorang ibu hamil itu lebih besar. Dan kemudian kalau kita lihat, yang menarik adalah resiko antara terjadinya preeklamsia dan kardiovaskular ini hampir-hampir sama seperti ini. Dan kemudian kalau kita lihat, menariknya adalah kalau sebelum hamil seseorang wanita itu memiliki suatu komorbid, entah itu obesitas, entah itu masalah gula, entah itu hipertensi, kemudian dalam kehamilannya dia ada masalah dan ternyata tidak berhenti di situ, entah itu resiko yang sebelum ataupun resiko jangka panjang setelah 10 tahun, ini kita bisa melihat bagaimana cardiovascular disease dan seterusnya ini meningkat buat mereka yang selama hamil mengalami seperti ini, sehingga menjadi suatu pertanyaan, apakah kehamilan yang menyebabkan ini, ataukah sebelum kehamilan itu sudah menjadi sudah punya predisposisi untuk ke arah sana. Nah, ini adalah saya kutip beberapa dari institusi internasional dan juga dari POGI juga sama saja, antara ECOG, NICE, Kanada, dan lain seterusnya. Ini adalah beberapa faktor resiko yang ditengarai meningkatkan resiko terjadinya preeklamsia. Menariknya kita lihat di paper di 2017 ini, kita melihat bahwa contohnya untuk preeklamsia yang muncul sebelum 32 minggu, ya mungkin dari faktor resiko tadi, ECOG itu bisa mendeteksi hingga 90% preeklamsia yang sebelum 32 minggu. Namun yang menarik adalah dia false positive rate-nya sangat tinggi. Begitupun juga dengan preeklamsia yang muncul sebelum 37 dan lebih besar sama dengan 37,
detection rate-nya tinggi, tapi false positive rate-nya tinggi. Sedangkan NICE guideline yang ini kurang lebih sama dengan POGI yang kita di nasional, ini detection rate-nya hanya sekitar 40-30%, kemudian juga false positive rate-nya sekitar 10%. Dan kemudian ada suatu pendekatan baru, yaitu dari FMF, bahwa wanita hamil yang datang di trimester 1, dia diperiksa riwayatnya, kemudian dilakukan pemeriksaan USG, diperiksa mean arterial pressure-nya, tekanan darahnya, kemudian diperiksa PLGF. Dan PAP ini sebenarnya dia hanya opsional karena bagian dari Down syndrome. Kemudian dari sini kita akan melihat apakah dia beresiko atau tidak. Kemudian kalau kita, kurang lebih ini seperti ini, adalah dilihat dari riwayatnya, kemudian pengukuran tekanan darah, kemudian dilakukan pemeriksaan PLGF, placental growth factor, dan dilakukan pemeriksaan arteri uterina. Dan kemudian dari sini kita bisa mengenali apakah dia resikonya rendah atau resikonya tinggi. Kalau tertangkap resikonya rendah, pasien itu kita bisa berikan konseling bahwa dia kehamilannya baik-baik saja, sedangkan buat mereka yang teridentifikasi resiko tinggi, itu dia diberikan pencegahan, yaitu dengan aspirin. Pendekatan seperti FMF ini sudah diadopsi oleh ICEWOC ataupun dari FIGO di 2019. Nah, ini menarik adalah bahwa bagaimana performance screening dari masing-masing faktor. Jadi contohnya kalau kita hanya melakukan anamnesis saja, kita bisa melihat detection rate-nya untuk yang preeklamsia sebelum 32 minggu dia 50%, kemudian yang sebelum 37 45%, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat semakin banyak modalitas yang kita gunakan, angka detection rate-nya lebih tinggi. Dan dari semua ini yang paling tinggi itu adalah kombinasi antara riwayat ibu kemudian ditambah dengan pengukuran tekanan darah di trimester 1, kemudian pengukuran USG di trimester 1, dan juga ditambah dengan biomarker dalam hal ini adalah PLGF, di mana dia bisa mendeteksi hingga 90% preeklamsia yang terjadi sebelum 32 minggu. 75% untuk yang sebelum 37 minggu so-so, artinya tidak terlalu bagus untuk preeklamsia lambat. Jadi artinya dia sangat bagus untuk preeklamsia yang onset dini. Dan kemudian ini adalah suatu preliminary study dari kami, sebenarnya ini penelitian saya juga bersama dengan Dr. Deti, di mana kita melakukan studi kohort, kemudian kita melakukan pengukuran sama seperti FMF yang lakukan, hanya saja kita menambah pengukuran Doppler di bola mata ibu, terus kemudian nantinya follow up-nya akan diikuti entah itu dari telepon ataupun dari tenaga kesehatannya yang melayani lahirannya. Satu yang kita tambahkan adalah ini adalah bola mata ibu dan kemudian kita lihat, dan ini adalah suatu novelty dari penelitian ini, di mana kita gabungkan antara Doppler mata ibu ditambah dengan FMF yang sudah ada. Dan pada saat ini, dari semua yang terdaftar ini sampai dengan 9 April, saat ini sebenarnya sudah hampir 2.000. Yang kita analisa adalah 946. Dan kemudian ini adalah hasil dari kami. Ini ada beberapa faktor yang ditengarai bermakna. Ini kita bisa melihat indeks massa tubuh, terus kemudian riwayat preeklamsia, hipertensi kronik, terus kemudian MAP, pengukuran tekanan darah, arteri oftalmika, dan juga kemudian dari pengukuran PLGF. Ini adalah strong predictor. Dan kalau kita lihat, ini kita coba bandingkan seperti tadi, ini adalah area under curve-nya, di mana final model dari studi kami ini lebih tinggi dibandingkan dari NICE guideline yang tadi kami cantumkan. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kalau sudah teridentifikasi resiko tinggi, kemudian selanjutnya bagaimana? Nah, ini kalau kita kutip dari penelitian ini termasuk game changer, adalah di 2017 mereka melakukan suatu penelitian multi-center, kemudian double blind, kemudian ini dilakukan untuk high risk untuk preterm preeclampsia, ini diberikan aspirin di atas 100 mg dari 11 minggu dan dihentikan dari 36 minggu. Karena memang kenapa alasannya di trimester 1, karena dilihat dari studi sebelumnya bahwa yang namanya pencegahan itu akan menjadi efektif bila dilakukan sebelum 16 minggu, sehingga itulah pentingnya dilakukan di trimester 1. Dan dari studi ini kita bisa melihat bahwa aspirin itu sangat bisa menurunkan bila dibandingkan kelompok placebo. Sehingga dari paper ini kita bisa mengatakan bahwa low dose aspirin ini bisa menurunkan khususnya pada preterm preeclampsia.
Dan menariknya lagi adalah yang tadi kalau bila kita kaitkan bagaimana posisi antara cardiovascular function, kemudian dengan fetal-placental demands, kemudian menjadi preeclampsia. Ini pada dasarnya ini telur ayam telur, bahwa bila terjadi adanya poor cardiac reserve, kemudian ini dikaitkan dengan kondisi ini, inilah yang nantinya bila dia modalnya memang sudah ada masalah disfungsi diastolik, inilah yang akan beresiko nanti pertumbuhan janin terhambat, kemudian juga untuk masalah ibunya. Dan ini adalah pendekatan bagaimana kita dengan pendekatan jantung ini kita bisa melakukan studi lain. Tapi ini sendiri masih dalam suatu studi, kita belum konklusif, tapi ini adalah sesuatu yang menjanjikan ke depannya. Terus kemudian bagaimana nanti pendekatannya. Jadi artinya kalau seperti tadi di 11-14 minggu, begitu mereka teridentifikasi resiko, kita bisa melihat resiko yang mana yang sekiranya meningkat, dan inilah yang follow up, inilah yang kita bisa lakukan terhadap pasien. Dan ini adalah satu pasien, ini contoh nyata bahwa misalnya pasien datang usia 40 tahun, kemudian gravida 4, paritas 3, dihamil 33 minggu, datang itu dengan tensi 157/98, protein di urin itu adalah positif 1. Selalu menjadi pertanyaan ketika ini, apakah ini suatu preeklamsia atau tidak, kemudian apakah dia perlu dirawat atau tidak, apakah dia perlu dilahirkan waktu segera atau tidak. Karena kalau kita melihat bahwa per definisi dari ECOG ataupun dari paper di 2001 ini, mereka mengutip definisi ECOG untuk preeklamsia, yaitu tekanan darah dan juga menyertakan protein urin. Ini kita bisa melihat bahwa proteinuria sendiri positif, predictive value-nya sangat rendah. Sehingga dari sini kita bisa melihat adanya kebutuhan bukan protein menjadi suatu diagnosis untuk sebagai landasan kita melakukan suatu terapi pada preeklamsia. Dan ini di paper lain di 2015 juga mengatakan bahwa preeklamsia itu gambarannya sangat-sangat bervariasi. Dan kemudian dilihat bahwa 38% wanita yang terjadi eklamsia itu belum memiliki proteinuria ataupun hipertensi sebelumnya. Sehingga dari sini kita perlu mencoba berpikir kembali apakah definisi yang selama ini kita jadikan landasan melakukan terapi ini apakah sudah menjadi relevan. Ini slide ini mungkin sudah sering terlihat bahwa pada keadaan normal itu kita perlu melihat adanya keseimbangan antara angio dan anti-angiogenik. Namun bila terjadi preeklamsia, yaitu terjadinya perubahan di mana S-FLT1-nya meningkat dan PLGF-nya tinggi, sehingga kita bisa melihat rasionya akan tinggi. Ini adalah gambaran pada apa yang bisa kita expect lihat. Jadi bila kalau di trimester 2 itu PLGF-nya, S-FLT1 rasio S-FLT1 banding PLGF-nya dia kurang dari 38, kita bisa secara confidence mengatakan bahwa tidak akan terjadi preeklamsia atau merule out dalam 1 minggu. Dan yang menarik adalah ini di prognosis tadi negative predictive value-nya sangat-sangat meyakinkan, yaitu 99%. Dan ini kita bisa melihat setidaknya sampai 4 minggu negative predictive value-nya masih tinggi meskipun sedikit berkurang, tapi tetap masih di atas 90% kita lihat. Sedangkan kalau misalnya pasien yang tadi ilustrasi kasusnya, katakanlah dia di antara ini nilainya antara 38 sampai 85 atau dia sudah datang dalam keadaan aterem, ini kita bisa merule in preeklamsia dalam waktu 4 minggu dengan positive predictive value sekitar 36%. Sedangkan kalau dia kadarnya sangat tinggi, yaitu sebelum 34 di atas 85, ataupun di atas 34 itu di atas 110, ini kita bisa mengatakan inilah highly likely, yang artinya pasien seperti inilah yang membutuhkan dirawat, pasien seperti inilah yang membutuhkan ini. Kenapa kita membutuhkan seperti ini? Karena kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah menurunkan morbiditas pasien yang tidak perlu, artinya kita tidak perlu memasukkan pasien ke ICU, ke NICU bayinya, ataupun juga kita perlu melihat cost effectiveness dalam arti konsekuensi yang pasien-pasien yang iatrogenik prematur karena adanya preeklamsia. Jadi adanya tools ini salah satu isunya adalah bagaimana kita menurunkan biaya kesehatan. Kemudian kalau kita lihat ini adalah suatu studi validitas di Asia, prognosis di Asia. Ini juga kurang lebih hampir sama, bahwa
Kalau kurang di 38, ini juga kita kurang lebih nilainya hampir sama, ini 99%, di Asia 98%. Begitupun juga kalau yang di di atas 38, ini kita bisa melihat positif predictive value-nya terjadi preeclampsia, ini sekian persen, kurang lebih nilainya hampir sama. Sehingga yang perlu pada pasien-pasien seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ketika dia nilainya lebih awal, ini kita bisa men-treatnya itu lebih baik sehingga diharapkan morbiditas, mortalitas, sekaligus beban finansial bisa kita kontrol. Kemudian ini yang menarik juga adalah dari beberapa guideline seperti NICE di UK, di Jerman, di Denmark, di Ceko, dan di ESC juga, dia sudah menganut rasio S-FLIT1 dan PLGF. Jadi karena mereka juga melihat cost effectiveness dan juga melihat efekasinya dari studi-studi sebelumnya. Dan ini adalah slide penutup dari saya. Jadi dari kita lihat ketika pasien datang di trimester 1, terutama misalnya dia datang di 11-13 minggu, yaitu ketika dia melakukan dating pregnancy, artinya menghitung usia kehamilan ataupun screening untuk Down syndrome, pasien akan dinilai untuk melihat resikonya, yaitu dari anamnesisnya, kemudian dari tekanan darahnya, kemudian ini dari arteri uterina, dan juga PLGF. Dan khususnya untuk preeclampsia, PAP-A itu ternyata tidak menambah nilai detection rate, dan PAP-A ini dia lebih relevan untuk ke arah resiko, ke arah Down. Dari sini kita bisa menggolongkan seperti tadi, apakah dia high risk atau low risk. Kalau misalnya dia low risk, bukan berarti selamanya akan low risk. Kalau dia low risk, dia di trimester 2, dia akan dilakukan lagi pemeriksaan lagi, yaitu dengan pemeriksaan arteri uterina. Jadi artinya bisa saja kalau dia pasien katakanlah trimester 1 dengan pemeriksaan macam-macam ini, dia resikonya rendah, kemudian di trimester kedua, entah itu dari notching, entah itu dari PI, arteri uterina yang tinggi, kemudian kita jadi mengubah yang tadinya resikonya rendah menjadi resiko tinggi, dan ini kemudian inilah kita bisa melakukan follow up seperti ini. Begitupun juga dengan pasien yang resiko tinggi, beda sama yang resiko rendah tadi tidak mendapatkan aspirin, begitu dia resiko tinggi tidak mungkin berubah menjadi rendah, dia tetap harus di-treat sebagai high risk dan mendapatkan aspirin sampai dengan 34 sampai dengan 36 minggu. Dan ini adalah follow up yang bisa dilakukan di trimester 2 dan 3, yaitu antara rasio S-FLIT1 banding PLGF. Dan rasio ini sekali lagi ini juga bisa memberikan reassuring pada pasien bahwa ya pasien Anda baik-baik saja, bayi Anda baik-baik saja, dan juga kita bisa sekali lagi bisa menurunkan morbiditas, mortalitas bayinya, dan juga cost effectiveness untuk pasien juga ini, dan juga khususnya di Indonesia juga sistem rujukan saya pikir juga bisa menjadi suatu alternatif meskipun perlu penelitian lebih lanjut. Itu saja, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aditya. Ini malah masih punya sisa waktu ini 3 menit ini. Nggak apa-apa. Kita lanjut saja pada presentasi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Denis Yakobus, spesialis patologi klinis tentang driving the value of diagnostic in pregnancy care. Ya. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Universitas Padjadjaran pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis patologi klinik di Universitas Indonesia tahun 2017. Saat ini beliau sebagai Managing Director PT Diagnos Laboratorium Utama, ya. Dan saya kira tidak perlu saya bacakan semuanya. Beliau akan menyampaikan selama 20 menit. Cukup ya, Dok ya? Nanti. Cukup. Ya, oke. Silakan Dr. Denis. Di Rumah Sakit Dr. Muati Surakarta di FKUNS. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Dr. Depi atas perkenalannya yang sangat baik sekali, dan juga terima kasih kepada IACC dan kepada Roche yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada siang hari ini mengenai driving the value of diagnostics in pregnancy care. Jadi mungkin sama seperti saya langsung mulai saja masuk ke presentasinya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Adit, di mana pregnancy ini merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa sekali, dalam artian
semua orang itu tidak ini menjadi suatu hal yang sangat baru untuk tubuh mereka, dan ini bisa dikatakan dalam tanda kutip itu seperti patologis, di mana tidak sesuai dengan apa yang yang ada dengan sehari-hari tubuh kita. Tetapi Tuhan itu sangat baik sehingga memberikan para ibu yang luar biasa sehingga perubahan tubuhnya itu bisa secara fisiologis mendukung adanya pregnancy. Tetapi dengan itu juga kita perlu memerlukan pregnancy care, di mana pregnancy care ini adalah fungsinya adalah untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, semuanya sesuai dengan yang intended-nya. Di sini tentunya pembagiannya menjadi serupa, di mana memiliki trimester 1, kedua, dan ketiga, dan dari sini terlihat banyak sekali yang harus di check up gitu. Ini yang menjadi rutin, di mana pada saat pertama dia ada first prenatal visit, pada kunjungan pertama itu biasanya akan dicek secara pregnancy test untuk mengkonfirmasi apakah memang benar ada kehamilan, karena kadang kita biasa tahu pregnancy tentunya dari pregnancy test dari yang OTC, atau enggak mungkin dari hitung kalender. Nah, ini akan dibantu tentunya oleh klinisi, baik dari dokter OBGYN maupun mungkin dari rekan bidan atau semua ya, tenaga kesehatan. Lalu biasanya akan dilakukan dicek darah dan cek urin, dan juga dilakukan mungkin dilakukan USG apabila diperlukan. Tentunya cek darah dan cek urin ini fungsinya adalah untuk medical check up, untuk mengetahui semua kondisi tubuh pada saat dia mengalami pregnancy, karena ini adalah suatu hal yang baru, apalagi ini adalah kehamilan yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah mungkin akan ditawarkan itu berupa first trimester screening. Ini yang mungkin saat ini masih saya nggak tahu, sudah lumayan belum menjadi suatu stadium atau ke arah kalau dikategorikan pemeriksaan genetik. Ini adalah pemeriksaan rutin yang ditawarkan pada pemeriksaan trimester pertama. Sedangkan untuk pemeriksaan yang non-rutin ini diagnostik apabila dibutuhkan, apabila misalnya diketahui risiko pada saat pemeriksaan rutin. Lalu untuk tahu apakah seperti ada glukosuria, untuk mengetahui diabetes, lalu juga monitor fetal heart rate, lalu juga ditawarkan oleh quad screen, dan juga bisa dilakukan anomali ultrasound. Dan ini juga sama, non-routine test, begitu juga dengan yang third semester test atau yang trimester ketiga. Lalu saya coba masuk sedikit di mana ini adalah first trimester screening. Jadi pada screening trimester pertama ini itu untuk memeriksakan kondisi kromosom atau pemisahan genetik dari bayi ini. Jadi itu biasanya untuk mendeteksi Down syndrome atau trisomi 21 dan juga Edwards syndrome atau trisomi 18. Nah, kenapa yang lebih intended untuk dua ini? Karena dari segi prevalensinya dia lebih banyak ditemukan. Lalu ini bisa dilakukan di pengecekan itu biasanya minggu ke-11 sampai ke minggu ke-14. Nah, deteksinya bagaimana? Ini bisa melakukan dengan blood test, di mana yang pertama adalah dengan menggunakan PA atau Pregnancy Associated Plasma Protein A, dan juga dengan Human Chorionic Gonadotropin atau HCG. Dan juga bisa didukung dengan USG, itu dengan melihat nuklear translucensi. Di sini kalau misalkan terlihat, kalau misalkan PPA-nya turun, dan HCG-nya tinggi, dan juga nuklear translucensi space-nya itu merenggang atau melebar, itu bisa dikategorikan ini sebagai adanya resiko chromosomal defect. Di mana dengan menggunakan kriteria seperti ini bisa mendeteksi kurang lebih 85% dari resiko yang ada untuk ada kelainan kromosom. Tetapi tentunya ada juga kemungkinan false positif, itu kurang lebih sekitar 5% dari data. Dan ini dianjurkan untuk melakukan tes-tes tambahan yang tadi yang non-rutin, seperti amniocentesis atau chronic fluorescence sampling. Ini adalah chart dari ECOG, di mana yang namanya pemeriksaan genetik testing itu bisa dilakukan dalam periode-periode tertentu. Jadi pada umumnya dilakukan bisa juga untuk screening itu ada yang namanya carrier testing. Jadi dilakukan sebelum adanya kehamilan. Jadi apabila memang memiliki risiko atau riwayat itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah baik ibu maupun ada faktor dari suami juga sehingga bisa mempengaruhi kondisi bayi memiliki kelainan kromosom. Lalu habis itu juga setelah kehamilan, itu biasanya dilakukan ini tadi yang pertama adalah first trimester screening,
Di sini timingnya agak berbeda karena ini memang dari setiap organisasi kadang memiliki saran yang berbeda, tetapi kurang lebih sama, itu di sekitar minggu 10 atau 11 sampai ke 13 atau 14. Jadi fungsinya adalah untuk screening Down syndrome dan trisomi. Lalu berikutnya bisa juga dilakukan integrated screening dan sequential screening. Ini jadi menggabungkan semua dari first semester, second semester, dan juga berikutnya. Kalau misalnya untuk second semester, nanti setelah ini yang ini mengenai code screen, di sini kita akan coba lihat. Lalu bisa juga dilakukan self-free DNA screening. Ini yang saat ini lumayan banyak juga dilakukan, sudah mulai menjadi pemeriksaan yang umum juga untuk mengetahui lebih pasti mengenai apakah ada kelainan kromosom screening. Dan apabila memang dari screening test ditemukan adanya resiko, itu akan dilanjutkan ke tes diagnostik, yaitu antara CVS atau amniocentesis. Ini adalah second trimester screening atau squad screening. Dia merupakan quadruple marker test. Dia sebelumnya hanya 3 atau triple test, tapi sekarang sudah menjadi quad screening. Itu untuk mengevaluasi kelainan tertentu atau bisa juga mendeteksi adanya defek struktural. Ini juga sama, mendeteksi adanya Down syndrome atau Rett syndrome. Tentunya ini menjadi suatu opsi yang juga bisa dilakukan pada saat trimester kedua. Lalu yang berikutnya juga dia bisa mendeteksi neurotube defects atau NTD dan juga abdominal wall defects yang tentunya sangat tidak diharapkan. Ini biasanya dilakukan pengecekan di minggu ke-15 sampai ke-22. Di mana tesnya itu adalah merupakan tes darah. Yang kita periksakan adalah alpha fetoprotein, itu ada AFP atau dan juga human chronic gonadotrophin dan juga estriol. Jadi kalau misalkan 3 ini saja itu dinamakan triple test, tetapi saat ini menjadi quad screen, yaitu ditambah dengan inhibin A. Tapi pemeriksaan inhibin ini masih cukup jarang. Jadi biasanya orang melakukan triple test, di mana dari pemeriksaan ini itu dapat dari quad screen ini dapat mendeteksi kurang lebih 81% dari kelainan genetik, dan apabila tentunya juga memiliki false positif kurang lebih sekitar 5%, di mana kalau misalnya ada risiko dilanjutkan ke pemeriksaan diagnostik yang berikutnya. Ini adalah salah satu pemeriksaan screening yang dapat dilakukan juga. Dia merupakan cell-free DNA screening. Jadi kita mendeteksi materi DNA yang ada di serum ibu untuk mendeteksi jumlah kromosom yang abnormal atau aneuploidi. Sampelnya itu menggunakan maternal serum, di mana waktu pemeriksaannya itu bisa mulai dari 10 minggu sampai waktu melahirkan atau beberapa hari setelah melahirkan. Ini tapi ini tentunya memiliki kelemahan di mana PPV atau positive predictive value-nya itu sangat tergantung dengan prevalensinya. Jadi prevalensi yang lebih tinggi akan memiliki PPV yang tinggi, sedangkan kalau misalkan penyakitnya lebih jarang akan memiliki PPV yang lebih jarang. Nah, nama-namanya itu yang umum sering disebut adalah ada NIPT, NICS, NIPS. Ini tergantung dari vendor yang menyediakan atau dari laboratorium yang memeriksakan. Tetapi pada prinsipnya dia adalah merupakan pemeriksaan DNA cell-free, di mana cell-free DNA ini merupakan materi DNA yang dikeluarkan oleh janin melalui plasenta ke darah ibu, ke sirkulasi ibu. Ini salah satu pemeriksaan NIPT, di mana kalau misalkan dia memeriksakan 3, yaitu trisomi 21, 18, dan 13, itu memiliki kurang lebih sensitivitas yang cukup tinggi, dari 95% secara dan melalui studi validasinya sensitivitasnya itu ada yang mencapai 100%. Dan ini dapat sekali karena memang Down syndrome secara prevalensi cukup besar sehingga memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dan spesifitas yang sangat bisa dipercaya. Ini adalah salah satu studi yang menunjukkan untuk trisomi 21 atau Down syndrome karena dia memiliki PPV yang lumayan tinggi, terutama kalau misalkan dia berada di high risk group. Jadi kalau misalkan dia memang memiliki resiko dan dilanjutkan oleh pemeriksaan cell-free DNA ini, dia memiliki PPV yang lebih tinggi. Sedangkan NPV-nya apabila kita mendapatkan hasil negatif dan bisa kita exclude, itu memiliki NPV yang cukup sama. Jadi dia sangat cukup baik untuk memastikan, bukan memastikan, tetapi untuk membantu support diagnosis mengenai apakah hasil yang bisa kita terima itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu berikutnya adalah kita masuk ke salah satu penyakit yang lain yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Adit, itu adalah mengenai preeklamsia. Sesuai yang preeklamsia itu dia merupakan komplikasi dari kehamilan yang pada dasarnya itu merupakan kelainan dari tekanan darah selama kehamilan sampai kepada kelahiran.
prevalensinya kurang lebih 3-8%, tetapi ini sangat bervariasi dari segi di mana kita berada dan juga berasal dan juga dari data-data yang dikumpulkan, dan juga insidensinya di distributed itu 3-5%. Tentunya kalau misalkan pada negara-negara berkembang ini lebih tinggi. Ini faktor-faktornya mungkin dari faktor demografis dan juga dari faktor nutrisi maupun dari faktor keturunan. Dari mortalitasnya sendiri, dia merupakan 14% dari semua mortalitas dari ibu hamil. Jadi ini angkanya sangat cukup tinggi, sehingga ini menjadi suatu perhatian yang khusus diberikan untuk dalam penata-laksanaan kehamilan, pregnancy care. Jadi pada prinsipnya secara mudahnya itu preeklamsi itu kan memang ilmunya yang kita ketahui adalah dia merupakan adanya kelainan dari dalam tanda kutip penempelan plasenta ke dalam dinding rahim, sehingga pembuluh darah yang terbentuk itu menjadi tidak sempurna. Kalau misalkan pada kehamilan yang normal itu pembuluh darahnya cukup baik, sehingga suplai darah kepada plasenta itu cukup baik. Sedangkan pada preeklamsia diduga adanya penempelan yang tidak baik, sehingga suplai darah kepada plasenta itu menjadi kurang banyak, sehingga terjadi hipoksia. Nah, ini adalah diagnosis dari preeklamsi. Jadi prinsipnya adalah ini diagnosisnya dilakukan setelah 20 minggu. Itu merupakan yang satu adalah adanya hipotensi, di mana sistol lebih dari 140, diastol lebih dari 90, yang terjadi 2 kali dalam kurang lebih 4 jam yang terpisah. Jadi tidak secara langsung ataupun hanya sekali saja. Atau bisa juga diinklusikan dengan sistol yang lebih dari 160 mm SI atau diastol yang 110. Dari sini itu juga harus disertai dengan komplikasi lain, biasanya disertai dengan komplikasi lain. Yang pertama adalah proteinuria, ini bisa didefinisikan sebagai yang lebih dari 300 mg per 24 jam, atau nilai protein banding kreatinina lebih dari 0,3. Atau juga bisa disertai dengan kondisi lain, karena pada prinsipnya preeklamsi ini mulai organ, jadi bisa juga diketahui dari trombositopeninya yang kurang dari 100.000, ada juga yang mengkategorikan di bawah 150.000, tetapi itu tergantung dari tempat yang kita tergantung dari tempatnya tentunya. Lalu berikutnya adalah impaired liver function, di mana liver enzimnya itu biasanya lebih dari 2 kali normal. Lalu bisa juga renal insufficiency, yaitu serum kreatinina lebih dari 1,1 mg per desiliter. Lalu bisa juga secara klinis ditemukan pulmonary edema maupun ditemukannya new onset headache atau adanya gangguan dari penglihatan. Dari semua inilah kenapa dilakukan pemeriksaan yang pada saat medical check-up pertama pada trimester pertama, untuk melihat baseline-nya juga, dan juga kemungkinan bisa melakukan deteksi dan juga perbandingan dengan medical history-nya. Ini adalah patofisiologinya, jadi kurang lebih seperti yang tadi, kalau misalkan pada kehamilan normal, ini plasentanya cukup baik sehingga suplai darahnya cukup baik, tetapi pada kondisi preeklamsi itu terjadi suplai darah yang kurang baik sehingga terjadi hipoksia. Maka adanya hipoksia ini adanya pelepasan dari faktor-faktor anti-angiogenik dan prokoagulan. Dan di sini kalau misalkan dilihat yang saat ini paling banyak diperiksa itu adalah SFLT. Jadi SFLT ini merupakan faktor anti-angiogenik di mana dia akan berikatan dengan PLGF. Fungsinya adalah untuk vasodilatasi dan juga memberikan suplai darah yang lebih baik dengan cara pembentukan pembuluh darah yang baru. Nah, jadi kalau misalkan pada saat kondisi SFLT-nya itu tinggi, dia akan terjadi maternal endothelial dysfunction dan juga clinical syndrome yang akan muncul di sini pada kasusnya adalah preeklamsi. Jadi pada saat studi itu ditemukan kalau misalkan neutralizing antibodies terhadap SFLT itu dapat mengembalikan fungsi kondisi anti-angiogenik pada manusia. Jadi SFLT ini memang diduga sebagai main perpetrator-nya di sini, sebagai yang utama gitu. Nah, SFLT ini sendiri sebenarnya dia memiliki 2 bentuk. Jadi yang satu adalah SFLT ini dia merupakan yang soluble, yang beredar di dalam darah, tetapi ada juga FLT yang sebenarnya dia merupakan reseptor yang berada di endotel. Jadi dia memang sebenarnya seperti competing antara yang soluble sama yang non-soluble. Nah, kalau misalkan SFLT dia berikatan dengan VEGF dan VEGF, tentunya ini akan menginhibisi. Jadi kurang lebih itulah kenapa kita periksanya itu merupakan rasio
di mana rasio antara SFLT dengan PLGF. Pada kehamilan normal, rasionya itu bisa dianggap kurang lebih serupa atau PLGF-nya itu lebih banyak. Jadi tadi juga yang di Dr. Adit ada gambarnya ya, yang seperti timbangan itu. Lalu untuk yang preeklamsi ini, pada preeklamsi itu ditemukan SFLT-nya itu lebih tinggi daripada PLGF. Ini adalah untuk penggunaan identifikasi awal dari preeklamsi. Jadi secara dasar itu risk assessment itu menggunakan maternal factors atau medical history, jadi kurang lebih seperti anamnesa. Ini biasanya dilakukan pada trimester pertama, ditambah dengan marker. Markernya itu bisa dari mean arterial pressure, bisa juga dengan menggunakan Doppler untuk melihat uterine artery pulsatility index-nya, lalu juga bisa diperiksa PLGF atau PA-PPA kalau misalkan PLGF tidak available, karena dinilai PLGF itu lebih secara fungsi lebih baik. Ini adalah studi yang menunjukkan perbandingan antara penggunaan algoritma dari masing-masing yang guidelines yang sudah ada beredar secara internasional. Baik yang tadi juga sudah itu adalah dengan FMF algoritma, di mana FMF algoritma ini pada prinsipnya adalah menggabungkan semua modalitas yang ada untuk melakukan pemeriksaan yang berbasiskan risiko. Semakin dilihat, semakin banyak yang diperiksa, tentunya sensitivitasnya semakin tinggi. Jadi detection rate-nya juga semakin tinggi, sehingga bisa menginklusikan lebih banyak prediksi apabila memang beresiko preeklamsi. Sedangkan ini mereka bisa men-set untuk false positive rate di angka 10%. Sedangkan dari NICE dengan detection rate yang lumayan rendah, 41%, 39%, dan 34% pada lebih dari 37 minggu, dia false positive rate tetap di angka 10%. Jadi dari sini saya sudah terlihat FMF itu sudah sangat superior. Sedangkan kalau dari ECOG, seperti yang tadi juga, itu secara detection rate itu sangat tinggi, tetapi false positive rate-nya juga sangat tinggi, sehingga ini akan membuat West juga misalkan pengguna F ada jadi ini Suara Dr. Denis terputus-putus ya. Terputus ya sepertinya Dr. Adit. Inggih dok, kelihatannya hilang dok. Terlempar. Apa kita mudah-mudahan segera sambung lagi. Mbak Bu Patricia, kira-kira Dr. Denis akan... Ya dok, mungkin koneksinya sedikit turun. Kita mungkin bisa tunggu atau mungkin bisa sembari Q&A dengan Dr. Adit mungkin. Boleh. Terima kasih. Ini mohon maaf karena Dr. Denis terlempar sepertinya. Jadi mungkin kita bisa mulai diskusi sambil menunggu Dr. Denis. Ada beberapa... siang dok, mohon maaf. Masuk, alhamdulillah. Mari silakan dilanjut. Terlempar tidak terasa ya. Yang tiba-tiba pun. Kalau nggak ada seperti ini bukan online, virtual. Selalu harus ada seperti ini. Mari silakan. Ya. Mohon maaf, apakah sudah bisa dilihat ya? Sudah. Oke, baik. Saya coba lanjutkan ya. Mohon maaf sekali nanti terputus internetnya. Jadi seperti saya lanjutkan. Jadi memang itulah kenapa ISOP dan PIKU juga merekomendasikan PLGF untuk first semester combined screening-nya. Oke. Lalu ini adalah rasio yang bisa dilihat kalau misalnya kita pemeriksaan SFLT 1 dan PLGF rasio. Ini sebenarnya pada prinsip itu dia meningkat pada ibu hamil. Tentunya kalau misalkan dia sebelum onset dari preeklamsi. Jadi kalau misalkan rasionya rendah, dia bisa rule out atau kurang dari 38 rule out preeklamsi untuk seminggu setelahnya. Tetapi kalau misalkan dia lebih dari 38, dia bisa merule in preeklamsi lebih dari
4 minggu setelahnya. Jadi memang sudah dari berbasis penelitian di mana dalam waktu 1 minggu itu bisa dapat terjadi perubahan yang lumayan, dalam arti kata itu lumayan berarti sehingga NPV-nya itu bisa menurun pada kondisi kita mendapati rasio yang kurang dari 38. Nah, sedangkan untuk ini adalah yang di sebelah kanan ini kita bisa lihat, ini studi yang menunjukkan apabila untuk ibu-ibu hamil yang tidak memiliki preeklamsi, itu memiliki cut-off rasio itu di bawah 38, sedangkan yang memiliki preeklamsi itu memiliki cut-off rasio itu di atas 38. Dan di bawah ini adalah kalau misalkan kita menggunakannya untuk 4 minggu ke depan. Jadi dia akan semakin menyentuh ke arah cut-off 38. Jadi alangkah baiknya bila dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau secara rutin. Apabila memang tujuannya adalah untuk membantu diagnosis untuk preeklamsi, itu biasa dilakukan dengan cut-off yang lebih tinggi, yaitu dari 85 untuk usia kehamilan kurang dari 34 dan lebih dari 110 untuk usia kehamilan lebih dari 34 minggu. Di sini kita lihat untuk kurang dari 34 minggu, lebih dari 85 itu memiliki sensitivitas 88% dengan spesifisitas 99,5%. Jadi ini adalah studinya dengan memiliki cut-off di angka kurang lebih sekitar 85, sedangkan kalau misalkan untuk yang lebih dari 34 itu sensitivitasnya cukup rendah, tetapi untuk spesifitasnya cukup tinggi, 95,5%. Berarti kalau misalkan kita mendapati angka lebih dari 110, kita dengan didukung dengan gejala-gejala yang lain atau juga dengan marker-marker lain, itu kita bisa cukup yakinkan ini merupakan kondisi preeklamsi. Lalu ini seperti yang tadi juga disampaikan juga, apa sih fungsinya kita memiliki rasio dan juga menstratifikasi risiko terhadap preeklamsi. Itu adalah karena intervensi yang berbasis dengan screening ini memiliki memiliki efek yang lumayan berarti gitu. Jadi seperti yang tadi studi ASPRE, dia menggunakan 1176 N ya, dengan 798 subjek diberikan aspirin, 822 itu diberikan placebo. Jadi ini merupakan semua subjek yang risiko tinggi untuk return preeklamsi. Diberikan aspirin sebesar 150 mg per hari dan memiliki result 1,6% muncul pada preeklamsi pada grup yang diberikan aspirin dan 4,3% pada yang diberikan placebo. Jadi ini perbedaannya cukup sangat berat. Jadi bisa menurunkan insidensi dari preeklamsi. Ini kurang lebih model yang memang ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adit, di mana ini model ini dibuat oleh Profesor Poon, di mana penggunaannya apabila kita memiliki stratifikasi risiko di awal itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan pregnancy care untuk seseorang sepanjang kehamilannya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dia memiliki high risk, itu diberikan aspirin dan akan bisa dilakukan follow up dengan mensertifikasi resikonya lagi pada second dan third semester. Begitu juga kalau misalkan dia tidak memiliki resiko atau risiko rendah, itu tidak diberikan aspirin, tetapi juga dilakukan pemeriksaan yang rutin setelahnya, dan ini bisa memberikan dalam arti kata assurance bagi pada ibu hamil. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Dr. Devi. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Denis. Sangat jelas sekali ya apa-apa yang bisa kita lakukan dalam memberikan pelayanan pada semua ibu hamil, termasuk di trimester pertama, kedua, maupun ketiga. Ini saya kira kita langsung buka Q&A saja ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama untuk Dr. Adit. Apakah keunggulan pemeriksaan biomarker SFLT1 dengan PLDF dibandingkan pemeriksaan preeklamsia secara tradisional? Monggo, Dr. Adit. Jadi
Untuk menjawab pertanyaan ini, saya coba tadi mengangkat, tadi itu kebetulan kasus saya 2 minggu yang lalu. Jadi ketika datang usia 33 minggu, kemudian tensinya 160/100, kalau kita menggunakan pendekatan konvensional saat ini, pastinya saya akan tergoda untuk melahirkan karena mengingat tensinya yang sedemikian tinggi, karena khawatir nanti jatuh ke preeklamsia dan juga segala komplikasi dari preeklamsia. Terus kemudian pada waktu itu saya periksakan pasien itu S-FLT1 banding PLGF dan hasilnya saya masih ingat itu 6, dan akhirnya saya bisa memberikan bisa menyampaikan reassurance pada pasien bahwa ini kecil kemungkinan untuk ke arah preeklamsia, dan pada akhirnya dia bisa sampai aterem. Artinya konsekuensinya adalah kita bisa menurunkan suatu tindakan yang sifatnya belum perlu gitu karena konvensional tadi, sehingga diharapkan angka prematuritas, kemudian angka NICU, angka ICU, bahkan ibunya itu bisa diturunkan, sehingga sepertinya pendekatan S-FLT1 PLGF ini kalau saya lihat juga dari segi finansial lebih murah sebenarnya. Ya, terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, apakah cukup untuk screening dan early detection preeklamsia pada usia kehamilan 14 minggu saja? Iya, sebenarnya apapun sifatnya nilai prediktor itu mirip kayak kita melakukan prediksi apapun. Jadi artinya semakin dekat dengan kejadian itu akan semakin akurat, semakin jauh akan semakin tidak akurat. Artinya ketika kita melakukan USG di trimester 1, 11-14 minggu, ataupun prediktor yang lainnya, itu dia memang secara data dia akan lebih akurat untuk preeklamsia yang onset dini, yaitu yang sebelum 34 minggu, tapi dia menjadi kurang akurat untuk preeklamsia yang onsetnya lambat. Jadi artinya sekali lagi tadi juga seperti disampaikan jadi Dr. Denis bahwa itu perlu adanya dilakukan screening ulang, yaitu di 20 minggu di trimester kedua. Jadi artinya bila pasien yang tadinya dinyatakan low risk, belum berarti dia selalu low risk untuk di akhir kehamilan, bisa aja resikonya menjadi resiko tinggi pada trimester 2. Dan juga untuk khususnya di 11-14 minggu, bila pasien itu sudah kita golongkan sebagai high risk, dia tidak akan pernah berubah menjadi low risk. Jadi artinya perlu adanya melakukan screening lagi di trimester 2 gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Ini masih pada antusias nih pertanyaannya. Masih ada lagi buat Dr. Adit. Guideline seperti apa yang sudah diadopsi oleh Indonesia mestinya ini ya untuk pemeriksaan preeklamsia? Apakah memang sudah menggunakan biomarker S-FLT1 PLGF? Ya, memang kalau kita bicara ini nanti saya mohon asupan dari Dr. Deti. Jadi ketika pastinya POGI ini pasti harus lebih kalau kita melihat Indonesia sendiri ini kan artinya dengan segala akses, dengan segala plus minusnya dari masing-masing daerah, tidak semuanya bisa mengcover pemeriksaan komprehensif seperti ini. Jadi artinya beda kalau kita bandingkan di luar yang mungkin cakupan coverage-nya lebih kecil, kemudian sistem kesehatannya mungkin lebih mudah dirapikan dibandingkan keadaan kita yang lebih heterogen. Jadi artinya memang ini adalah kita berbicara di sisi idealisnya bagaimana, sedangkan sisi idealisnya bagaimana. Tapi ideal di suatu tempat belum tentu ideal di tempat lain, karena ini juga beban finansial yang menjadi suatu isu penting yang harus diangkat. Sedangkan kalau maksudnya adalah ini, kalau di luar memang S-FLT1 yang tadi itu sudah dimasukkan ke dalam protokol nasional dari negara-negara Eropa. Tapi sekali lagi antara Eropa maupun kita itu sesuatu yang punya karakteristik demografi ataupun ekonomi yang berbeda. Itu, Dok. Ya. Mas, saya kira sudah ada, sambil menunggu ada pertanyaan lagi untuk Dr. Adit. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Denis.
bagaimanakah permintaan klinisi terkait pemeriksaan high medical value testing pregnancy care yang sudah dipaparkan? Oh, iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saat ini kalau misalkan kita melihat karena kan ini adalah seperti yang saya sampaikan, dia merupakan high medical value ya. Jadi high medical value begitu juga berarti dengan pricing-nya dan juga dengan edukasinya itu akan mengalami challenges juga gitu. Jadi memang saat ini untuk permintaannya sendiri itu memang animonya ada dan juga dari manfaatnya pun juga sudah cukup jelas, tetapi memang pada penempatannya sendiri itu masih masih tersegmentasi gitu karena dalam arti kata mungkin orang-orang yang memang bisa afford dari segi pembiayaan itu juga masih lumayan terbatas, tetapi juga baik dari segi ketersediaan akses menuju ke pemeriksaan-pemeriksaan ini pun juga terbatas. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti quad screen, itu pemeriksaan S-trio, inhibin A, itu tidak available di semua rumah sakit. Begitu juga saat ini kalau misalnya kita bilang pemeriksaan PIPA atau SSFLT1 yang merupakan di luar negeri itu udah masuk ke guideline, tetapi di Indonesia pun juga untuk aksesnya itu juga kurang bisa dicapai gitu. Kebetulan memang di tempat saya dan dokter di bekerja kita sudah memiliki pemeriksaan untuk SFLT1, PIGF dan juga PIPA ini, dan harapannya juga ini bisa kita implementasikan karena memang kita belum selesai, saya pribadi sih belum selesai evaluasi itu mengenai bagaimana efeknya langsung di lapangannya ini. Karena kan memang kita selama ini kan berdasarkan evidence medicine, berdasarkan literatur, berdasarkan pengalaman yang lain, seperti di negara-negara lain itu memang bisa sangat bermanfaat, tetapi populasi Indonesia sendiri ini yang mungkin kita masih gitu. Jadi memang butuh penelitian lebih lanjut bagaimana kita ini datanya ini bisa mendorong penggunaannya supaya ini bisa dijadikan dengan panduan juga. Dan apabila memang ke depannya panduan ini memang bisa available dan arti kata mungkin kolaborasi antara mungkin ICC atau best practice dengan POGI itu juga kita juga dengan sangat senang hati ya untuk tentunya untuk mendukung meningkatkan pregnancy care di Indonesia gitu, karena kan pada prinsipnya adalah apa yang available di dunia sayang sekali kalau misalnya kita nggak bawa itu ke Indonesia, seperti itu sih. Jadi untuk komitmen saat ini sih masih kita perlu kembangkan lagi karena yang sulitnya itu jadi bukan hanya kepada pasien juga, tetapi memang pada para klinisi juga kita harus memiliki kita harus sinkron gitu kan ya, karena setiap rumah sakit mungkin memiliki demografi yang berbeda, demografi pasien yang berbeda, dan juga dari segi pembiayaan juga mungkin beberapa sebagian besar rumah sakit itu memiliki demografi BPJS jauh lebih besar dibandingkan yang umumnya. Tentunya itu akan susah ini masuk ke dalam kategori pembiayaan, terutama untuk seperti BPJS seperti itu. Jadi memang masih banyak tantangannya, tetapi apabila kita bersama mulai, kalau misalnya tidak ada yang mulai kan tidak akan ada perkembangan gitu. Jadi nanti kita akan berproses untuk bisa memulainya, kurang lebih seperti itu. Ya, saya kira ini ada pertanyaan yang kedua, cuman sudah dijawab semua Dr. Denis ini. Pertanyaannya itu apakah peranan laboratorium dalam penegakan diagnosis pregnancy care? Waduh, kalau misalkan untuk peranan laboratorium sih, saya rasa sih untuk saat ini sih cukup lumayan berperan sih kepada penanyanya. Jadi mungkin saya kurang lebih bisa jawab adalah saat ini memang yang namanya pregnancy care itu seperti yang tadi dibilang itu merupakan suatu kondisi yang sangat baru, dan tentunya ini bukan artinya semua punya peranan yang eksklusif, tetapi ini adalah peranannya adalah kolaborasi baik antara klinisi dengan laboratorium dan juga semua penunjang lainnya seperti radiologi itu juga memiliki peran yang masing-masing. Sedangkan kalau untuk laboratorium tentunya kita mensupport dengan pemeriksaan laboratorium yang ada, karena ada beberapa kondisi pada ibu hamil yang mungkin tidak bisa kita konfirmasi dari pemeriksaan penunjang yang dalam tanda kutip kita lakukan ini ya lebih objektif ya, karena itu kita keluarnya adalah bentuknya angka seperti itu. Kalau misalkan kayak tadi mungkin kayak pemeriksaan untuk genetic screening itu kita menggunakan pemeriksaan cell-free DNA, itu kita memiliki hasil yang langsung dari ini adalah angka seperti itu. Tetapi kalau misalkan ini mohon koreksi ya dokter, mungkin dokter Adit mohon koreksi atau dokter Betty kalau misalkan saya salah, tetapi kalau misalkan seperti pemeriksaan USG kayak misalkan untuk nuklear transfrequency itu kurang lebih harus harus klinisi yang terlatih juga gitu untuk melihatnya seperti itu.
Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya. Dr. Adit mungkin mau menambahkan, monggo. Buatan dok, sampun dok. Ya, jadi saya tidak bisa menyimpulkan ini bagus sekali semua presentasinya. Cuman saya tergelitik juga. Artinya kita itu kan sekarang lebih banyak pada pengobatan ya, dan itu sudah terlambat gitu. Nah ini kalau S-FLIT, PLGF itu bisa nggak sebagai screening di awal gitu? Bisa nggak setiap ibu hamil itu kita periksa aja dulu? Bisa dok. Jadi itu dok, makanya dari penelitian kita di Harapan Kita dan lain sebagainya, itu menarik banget dok. Makanya sebenarnya yang satu perlu kita teliti angkat juga adalah analisa biaya dok, dibandingkan kalau misalnya katakanlah rujukan terbalik kemudian dengan segala konsekuensinya itu lebih rendah. Jadi termasuk kalau kita lihat waktu itu bagaimana di Inggris mereka melakukan piramida terbalik, salah satu isu utamanya adalah karena NHS itu sebenarnya kan mereka nggak punya duit yang banyak-banyak amat gitu sebenarnya dok. Jadi artinya dibuatlah piramida terbalik gitu. Jadi makanya dianggap kunjungan antenatalnya bisa dikurangi untuk selanjutnya bisa ke bidan, jadi artinya bisa mengoptimalkan. Dan satu lagi yang menarik yang buat saya adalah meskipun dari paper-paper lain ini signifikansinya masih belum sebaik untuk preeklamsi, tapi ketika di trimester 1 khususnya kalau PLGF-nya rendah, itu bisa memprediksi bayi kecil dan juga bahkan stillbirth. Nah ini sangat-sangat menarik gitu dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan dari saya lagi untuk Dr. Denny sekarang. Kira-kira screening yang tadi disarankan untuk trimester 1, 2, dan 3 bisa nggak dilakukan sebagai screening sebelum kehamilan? Dr. Dennis masih ada? Atau terlempar? Ya dok, untuk screening yang trimester 1. Ya, mohon maaf dok, apakah suaranya terdengar jelas dok? Ya, tadi terputus. Internet saya kayaknya kurang bagus gitu. Ya, sekarang sudah jelas. Oh iya, baik dok. Jadi untuk pemeriksaan yang di trimester 1, 2, 3 tadi, dok, pada prinsipnya sebenarnya kita bisa melakukan, tetapi memang pada kondisi kita ini kan kesulitannya di laboratorium adalah kalau misalkan itu available secara internasional untuk dibawa ke Indonesia-nya itu kan selain butuh waktu, butuh juga segala macam birokrasi dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya, kalau secara keilmuan itu sebenarnya bisa dilakukan dok. Jadi secara ilmuwan bisa dilakukan, secara ini pun kita seperti kayak misalkan untuk yang pemeriksaan rasio SVLP dan ini PLGF rasio ini pun juga kayak misalkan kita kan dibantu oleh Roche yang untuk memasukkan pemeriksaan itu di Indonesia. Nah ini yang jadi kalau misalkan kita memang butuh peran semua nih dok, karena dari peran regulator kita juga perlu, dari peran profesinya kita juga perlu, dari kerjasama kita antar klinisi dengan laboratorium juga perlu gitu dok. Jadi kalau misalnya mungkin memungkinkan sekali dok, seperti itu dok. Ya, terima kasih sekali Dr. Dennis dan juga Dr. Adit ya atas sharing ilmunya. Saya kira apa yang dibicarakan ini memang sangat penting. Mudah-mudahan bisa menjadi program ya di Indonesia yang memang kita untuk pemeriksaan rutin pun masih agak sulit ini ya Dr. Dennis ya. Jadi saya kira hanya untuk di apa namanya, misalnya saya pada praktek sehari-hari saya menawarkan pemeriksaan seperti ini, mungkin dari 10 nggak ada satu yang mau. Mungkin dari 100 mungkin baru ada mungkin sekitar 2 sampai dengan 5 orang gitu yang ingin kemudian diperiksa keseluruhannya. Ini mungkin menjadi concern kita semua. Bagaimana kita harus bahu-membahu dalam bersama-sama menurunkan angka kematian ibu. Jadi terima kasih sekali lagi pada Dr. Dennis dan Dr. Aditya atas presentasinya yang luar biasa. Saya kembalikan waktu kepada MC Bu Patricia, monggo. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Betty. Sami-sami. Terima kasih kepada seluruh pembicara, Dr. Adit, Dr. Dennis, dan juga moderator Dr. Deti yang telah memaparkan materi yang sangat menarik mengenai Women's Health High Medical Value Pregnancy Care, terutama biomarker S-FLIT PLGF, PEP-E untuk pemeriksaan preeklamsia ini.
Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ke sesi Women's Health High Medical Value Cervical Cancer yang akan dibawakan oleh Dr. Kathlia Newland dengan judul Advances in Cervical Cancer Screening Practices. Dr. Kathlia adalah Medical and Scientific Affairs Manager Women's Health dari Roche Diagnostics Asia Pacific. Beliau adalah kelulusan kedokteran umum dari University of Santo Thomas Hospital, Philippines. Beliau telah menjabat sebagai Medical Affairs Professional lebih dari 10 tahun di pharmaceutical industry. Over to you, Kathlia. Thank you. Thank you. Okay, let me share my screen. Thank you, Patricia. Okay. So, good afternoon, everyone. Thank you for inviting me to speak today about the advances in cervical cancer screening practices. So today I will be talking about a little bit about the burden of cervical cancer and also the evidence of HPV DNA testing, particularly the ATHENA trial, and also some cervical cancer screening practices that have adopted the HPV DNA screening. So as you know, the cervical cancer is still a health burden worldwide. It's the third most common female cancer in women aged 15 to 44 years in Asia, and also the second most common female cancer deaths in this age group. And it's the fourth leading cause of female cancer deaths in Asia, with about 315,000 new cases annually and 168,000 new cervical cancer deaths annually. And these are the estimates from the HPV Information Center back in 2018. And the natural history of cervical cancer has been studied extensively. We know that the human papillomavirus causes most of the cervical cancer cases. And normally the infection of HPV is transient with about 70 to 90% of infection cleared. And those that actually progress to a precancerous lesion, they take about 10 to 15 years to progress. And this is a long time, and it's an opportunity for us to eliminate HPV infection, to screen and to treat precancerous lesions. So why do we screen? Vast majority of cases of cervical cancer and deaths from cervical cancer are really unnecessary. The cervical cancer is preventable and it develops slowly over the years. And effective modalities exist for us to prevent and manage by, for example, primary prevention by vaccination and secondary prevention by screening to detect and treat early disease. So be it a population-based national screening or opportunistic screening, there are different ways to screen for cervical cancer. We have the cytology, which is the most common, like PAP and LBC, or liquid-based cytology. We have the visual inspection of with acetic acid, and the HPV DNA testing as an adjunct to a cytology screening or a co-testing, or even as a primary mode of screening. So cervical cancer with Pap smear started a long time ago in the early 1950s, and it has been successful even with its poor sensitivity of about 51% in detecting cervical precancerous lesions by just testing often. And with increasing screening, there was a concurrent decrease in the incidence of the early and the late stage cervical cancer. And the problem with Pap cytology is the diagnostic variability. There's a high disagreement with morphology-based screening, and it can be subject to a high interpretative variability that can lead to inaccuracies. For example, here in the ALTS trial, where they looked at 4,900 liquid-based cytology slides, this is the original diagnosis, and this is the diagnosis from the expert reviewers. You can see the agreement, for example, for ASCO's reading or the atypical squamous of undetermined significance. You can see only a 43% agreement between the expert reviewers and the original diagnosis. And if you look at the high-grade lesions, it's only a 47% agreement, which if you look at it in another way, it's 53% disagreement between the two reviewers. And this is from a study in Europe and in Northern America where they use HPV DNA testing for primary screening. And you can see the sensitivity of HPV DNA testing is about 96% in average compared to 53% average for Pap cytology.
And the average gain in sensitivity for SIN2 or worse disease with HPV DNA testing is about 43%. And we now understand, as I mentioned, the etiology of cervical cancer is the HPV most of the time. And we know that the 14 different high-risk HPV types causes most of the cervical cancer, about 99% of invasive cervical cancer. And there are only really 2 types that causes 70% of this cervical cancer, the HPV 16 and 18 genotype. And so it goes that identifying and treating the disease associated with these 2, HPV 16 and 18, has the potential to prevent the majority of cervical cancers. And this study by Khan and colleagues actually looked at the genotypes. And you can see the HPV 16 and 18 positive women have the greatest risk of SIN3 or worse disease. And genotyping for 16 and 18 will aid in the risk assessment or stratification of individuals and will help reduce the progression of cervical disease and thereby improving the overall outcomes. Now, let me talk about the Athena trial, which is the evidence for the HPV DNA test, particularly for the Roche-Cobas HPV DNA test. So Athena is addressing the need for advanced HPV diagnostics. It's the largest prospective cervical cancer screening study in the US, and it's a landmark study because it actually led to the approval by the FDA of HPV DNA testing for primary screening, for co-testing, and also for ASCUS management. And it's a large study. It enrolled about 47,000 women aged 21 and above, and in the different geographical areas. It had 61 clinical sites in 23 states. And both cytology and HPV DNA testing were done, as well as the genotyping for 16 and 18. And it had a rigorous disease determination because for those who turned out positive for PAP and HPV, they were actually sent for colposcopy. And there's a subset of negative women who were also sent for colposcopy just to make sure that they didn't miss any disease from PAP and also HPV DNA. So just briefly, the study design is powered for primary screening effectiveness. So for those women who are 25 and above, if they had negative PAP or HR HPV, then they exit the study, but a subset of them, about 895, were actually still referred for colposcopy. And for those who are positive for cytology or HPV DNA, they underwent colposcopy, and if it's more than SIN2, then they exit the study and they undergo treatment. And for those who are less than SIN2, then they are followed up for 3 years with an exit colposcopy at year 3. Okay, so now let's look at the results. You can see here a 92% detection of SIN3 or worse disease with HPV DNA testing, as opposed to 53% by PAP cytology. So you can see here that the DNA-based HPV test reduced the missed disease versus the PAP cytology screening with about 72% increase in sensitivity for SIN3 or worse disease. And if you look at the missed disease by PAP according to age, you can see, so these are actually proportion of women who were colposcopy positive, SIN3 or worse. And you can see that the PAP smear or the PAP cytology missed about 36 to 56% of cases of the colposcopy confirmed SIN3 disease. So what about a negative test? How can you be assured of a negative test over the years? So for those women who actually tested negative for PAP, about 0.8% of them developed SIN3 or worse after 3 years. And for a negative HPV DNA, 0.3% of them developed SIN3 or worse disease. So you can see that women with a negative HPV results by DNA testing actually had less than half the risk of developing a disease versus PAP cytology. So you could have a greater assurance or reassurance from a negative HPV DNA result. So when you do the genotype-based risk stratification in the trial, this just confirms the earlier studies that HPV 16 and 18 actually cause most of the disease, the SIN3 or worse disease, and it's higher than the other 12 high-risk genotypes.
So let's now look at the different cervical cancer screening practices that adopts the HPV DNA test. So the HPV DNA testing has become an invaluable part of clinical guidelines worldwide. It detects the high-risk HPV DNA test more sensitive than other screening tests, and it can also extend or allow the extension of screening interval by 10 years for those who tested negative. And it's objective, reproducible, and can be done in large numbers. This is the US cervical cancer screening recommendation. And this was recently updated, I think back in April 2021. So the ACOG, or the American College of Obgyn, also the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and the SGO, or Society of Gynae-Onco, they actually endorsed the US Preventive Service Task Force screening recommendation for cervical cancer. So for those who are less than 21, they don't recommend screening. But for those 21 to 29, they actually recommend cytology alone every 3 years. And for those for 30 to 65, then they can choose if they want to do cytology alone every 3 years, HPV DNA testing for 5 years, or a co-testing of both HPV DNA or cytology every 5 years. And for those above 65 and those who underwent hysterectomy, then they recommend against screening. And for the American Society of Clinical Oncology, they actually have a resource stratified guidelines for cervical cancer secondary prevention. For example, if the resources are basic, then they recommend either an HPV DNA test alone. And if not available, then they recommend VIA, or visual inspection with acetic acid. And this is for 30 to 49 years of age with 1 to 3 screening per lifetime. But on the other end of the spectrum, if they have an enhanced or a maximal resources, then they do recommend HPV DNA testing for about a 5-year interval or in frequency. For Australia, they recommend in 2017, they actually changed their guideline, and they call it the cervical screening test. And this is done every 5 years for 25 to 74 years of age. And for HPV DNA test, they do a partial genotyping. So for example, for negative, then they do a routine 5-year screening. But if it's positive and it's not 16 or 18, then they do a cytology triage. And if it turns out negative or a low-grade lesion, then they can repeat it in 12 months. But if it's a high-grade lesion, then they do recommend a referral for colposcopy. But if it turns out to be HPV 16 and 18, which is, as you know, 70% causes of cervical cancer, then they can do a cytology triage, but any result they would recommend for colposcopy. And in Singapore, they also recently adopted in 2019 HPV DNA testing in their primary screening. And they recommend it for 30 to 69 years of age, HPV test alone every 5 years for a negative HPV test. And similar to the recommendations in Australia, they do have a genotyping recommendation. If it's not 16 and 18, then they do a cytology triage. And if it turns out negative, then they can be followed up in a year. If it's more than, if it's positive in more than ASCUS, then they refer to colposcopy. But if it turns out 16 and 18, then it's an automatic referral for colposcopy. For Hong Kong, cervical cytology is still the main tool for cervical cancer screening, but they do have a recommendation for HPV DNA testing, and this can be used in these settings. As a triage for ASCUS smears, it can be a primary screening as part of a co-testing or a standalone test, and as a test of cure as well. Now, this is, I think this is the second to the last of my slide. I just wanted to show you that in cervical cancer screening practices in Asia, this is from the HPV Information Center in 2019. It's still pretty much cytology, which is the predominant screening method being used in Asia. Second is the VIA, or visual inspection of acetic acid. And we are slowly adopting the HPV DNA testing in Asia, but I think it takes a little bit more time. So at the moment, most countries in Asia is still using cytology as their primary screening method. So in summary, cervical cancer is still a health problem in Asia and even the rest of the world.
And with widespread screening, the incidence of invasive cervical cancer has been decreasing. In high-resource countries, they have started to adopt HPV DNA screening. In Asia, majority is still cytology and VIA. HPV DNA test has a great sensitivity for detecting SIN2 or SIN3 disease or worse, and it can be used as a triage for ASCUS, for co-testing, or for primary screening as well. But whatever the method of screening used, I think the important thing is really to get all women screened. Thank you.